Saudara dan saudari dalam Yesus Kristus, pada hari ini sekali lagi kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama mendengar Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, kerana aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, siapakah Nikodemus? Kenapakah dia harus bertemu dengan Yesus pada waktu malam? Jika kita selidiki, Ivan di dalam pembacaan ini mengatakan bahwa Nikodemus adalah ahli agama Yahudi. Jadi bagi seorang Yahudi, untuk bertemu dengan Yesus adalah sesuatu yang harus mereka elakkan, karena mereka takut bahwa orang-orang lain akan mengatakan perkara yang bukan-bukan, perkara yang buruk kepada mereka. Itulah makanya Nikodemus bertemu dengan Yesus pada waktu malam, supaya tidak ada orang lain yang melihat dia bertemu dengan Yesus. Tetapi apakah tujuan Nikodemus untuk bertemu dengan Yesus? Tujuan Nikodemus untuk bertemu dengan Yesus hanya untuk menanyakan bagaimanakah cara untuk memasuki kerajaan Allah. Dan jawaban Yesus adalah, jika seseorang itu mahu masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang itu harus dilahirkan kembali. Oleh itu, sekali lagi Nikodemus berasa heran ataupun sukar untuk memahami bagaimana mungkin seorang yang sudah berumur dapat memasuki kembali rahim ibunya. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah, jika seseorang itu mahu dilahirkan kembali, ia harus dilahirkan melalui air dan juga roh. Apakah maksud air dan roh ini? Ini memberitahu kita mengenai dua sakramen, yaitu sakramen pembaptisan dan juga sakramen pertobatan. Dan dua sakramen ini amat penting bagi Gereja Katolik.
Karena melalui air dapat mengingatkan kita melalui pembaptisan kita, di mana kita menjadi anak-anak Allah, di mana dosa asal kita itu dihapuskan. Dan pertobatan adalah di mana kita mengakui kelemahan kita, di mana kita merendahkan diri kita di hadapan Padri, mengaku segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita berusaha untuk tidak melakukan perkara sedemikian lagi. Jadi di sini maksudnya kelahiran kembali ini lebih kepada spirituality, kerohanian kita. Di sini Yesus mengajak kita untuk mengubah cara hidup kita, cara kita menilai orang, cara kita berkata-kata mengenai orang, cara kita melihat orang lain, orang di sekeliling kita. Jadi saudara dan saudari, kita juga harus bertanya di dalam diri kita, bagaimanakah kita sebagai anak-anak Allah melalui pembaptisan kita dapat memasuki kerajaan Allah, dapat menunaikan misi Allah di dunia ini. Karena saya percaya rata-rata kita mau melakukan ajaran-ajaran Tuhan, mau menyebarkan kabar gembira Tuhan Allah di dunia ini. Tetapi oleh karena kelemahan, ketakutan kita membuatkan kita leka, membuatkan kita tidak berani. Tetapi apa yang harus kita lakukan saudara dan saudari adalah terus berdoa agar iman kita tidak hanyut pada zaman modern ini, agar kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sentiasa membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan di dalam pembacaan Injil pada hari ini, apa yang lebih penting adalah Tuhan membawa kita untuk mengubah cara hidup kita. Bagaimanakah cara kita mengubah cara hidup kita? Adalah dengan mengikuti segala ajaran-ajaran Allah, mengikuti segala ajaran-ajaran Yesus. Jadi saudara dan saudari, kita masih lagi di dalam Minggu Paskah, dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus itu membantu kita untuk mengubah cara hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi marilah kita terus berdoa agar Tuhan sentiasa membantu kita, agar kita sentiasa mencari wajah-wajah Yesus di dalam diri orang-orang yang kita temui setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.